Hai, video ini adalah alur cerita dari film horror thriller yang berjudul The Blazing World. Video ini mengandung spoiler, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita. Film dimulai oleh dua orang anak perempuan kembar yang bernama Margaret dan Elizabeth. Mereka sedang menangkap kunang-kunang di bawah pohon. Sementara ibu mereka yang bernama Alice sedang memasak, dan ayah mereka yang bernama Tom sedang menulis sambil ngopi. Margaret melihat kedua orang tuanya bertengkar dari jendela, dan Elizabeth menangkap kunang-kunang di pinggir kolam. Elizabeth lalu tercebur ke dalam kolam dan dia mati. Dan dari kejauhan terlihat ada seorang pria misterius yang memanggil-manggil Margaret dengan ada lubang hitam di sampingnya. Pria itu bernama Lynette. Margaret sudah dewasa. Dia terbangun karena ibunya menelpon memberitahu kalau mereka akan pindah rumah. Dan saat dia sedang berendam di bak mandi, tiba-tiba Lynette berada di belakangnya dan menenggelamkannya. Margaret tinggal di asrama bersama teman sekamarnya yang bernama Beth. Dia memberitahu Beth kalau dia akan pulang selama beberapa hari. Saat Margaret akan menjalankan mobil, dia melihat saudara kembarnya di kaca spion mobil. Dia lalu turun dan tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu dia bertemu dengan Dr. Cruz, seorang wanita yang berkecimpung dalam dunia spiritual. Margaret bertanya apakah bisa seseorang terjebak di dimensi lain. Dan Dr. Cruz menjawab bisa saja hal itu terjadi. Margaret lalu pulang ke rumahnya yang akan dijual. Dia masuk mencari orang tuanya, dan dia lalu bertemu dengan ibunya. Alice sangat senang bertemu dengan putrinya. Mereka berdua lalu makan malam dengan pizza kering dan segelas anggur. Tom sedang mendengarkan musik disco tahun 70-an sambil bermain Golf Pro XL. Dia juga sangat bahagia bertemu dengan putrinya. Mereka berdua lalu memilih barang-barang yang akan mereka bawa pindah. Lalu Margaret melihat ada sebuah brankas di rak buku, dan ayahnya hanya berkata kalau itu untuk tempat barang berharga. Margaret lalu menuju ke kamarnya. Dia sedang rebahan di tempat tidur, dan saat dia berdiri, seperti ada yang bergerak-gerak di atas kasurnya. Dia masuk ke jalan rahasia yang berada di dalam lemarinya. Itu adalah sebuah jalan menuju ruangan dulu dia sering bermain bersama Elizabeth. Margaret terkejut saat dia melihat mukanya berubah menjadi mengerikan di cermin. Lalu dia menelpon seorang pria, dan pria itu menyuruhnya untuk datang ke tempat yang bernama The Woods. Margaret bersama pria di telepon tadi sampai di tempat yang bernama The Woods. Pria itu bernama Blake. The Woods adalah sebuah kafe yang memiliki konsep hutan, namun tidak ada seorang pelanggan pun di situ. Lalu Margaret dan Blake duduk sambil ngopi di bawah pohon. Tidak berapa lama datang ketiga teman mereka yang bernama Rob, Sean, dan Margot. Mereka akan bermain kartu ramalan. Namun seorang pria bernama Chris datang dan menyuruh mereka pulang. Dan anak-anak muda ini tidak menghiraukan Chris dan tetap melanjutkan permainan kartu mereka. Margot sedang meramal Margaret. Dia berkata kalau Margaret sedang dalam perjalanan spiritual. Dan tiba-tiba ada adegan Margaret sedang ditenggelamkan di bak mandi oleh Lynette. Dan dia lalu ketakutan saat melihat Lynette berada di meja bar. Margaret tiba-tiba berada di kamar dan Lynette mendatanginya. Lynette lalu berkata, "Bangun, temukan kami, selamatkan dia." Margaret tersadar dan dia sedang bermain kuda-kudaan. Dia lalu pulang ke rumahnya. Margaret melihat bayangan Lynette di kaca, lalu dia pun mengejarnya. Dia melihat Lynette bersama Elizabeth masuk ke dalam lubang hitam. Lalu Margaret akhirnya ikut masuk ke dalam lubang itu. Margaret tiba-tiba berada di bawah pohon di dekat rumahnya, tempat dulu dia menangkap kunang-kunang bersama Elizabeth. Dia berkeliling untuk mencari saudara kembarnya. Dia melihat rumahnya yang sudah tidak terawat dan dipenuhi oleh banyak tumbuhan. Pintu tiba-tiba terbuka dan Margaret masuk ke dalam rumah. Dia mencari ayah dan ibunya. Margaret terus masuk ke dalam rumahnya yang sudah berubah menjadi angker dan dia melihat ada bola besar yang berwarna merah. Dia berjalan mendekati bola itu dan saat dia memegangnya, tiba-tiba dia sudah berada di tempat lain. Margaret mendengar suara orang sedang bernyanyi dan itu ternyata adalah Lynette. Lynette berkata bahwa selama ini Tom dan Alice sangat sedih dengan kematian Elizabeth, tapi tidak dengan Margaret. Dan Elizabeth berada di tempat itu terjebak antara hidup dan mati. Oleh sebab itu, Lynette berkata kalau Margaret akan mendapatkan ganjarannya karena dia tidak pernah menangis atas kematian Elizabeth. Margaret berkata kalau dia ingin membawa Elizabeth pergi dari situ dan bertanya di mana dia sekarang. Lalu Lynette menunjuk pintu yang terkunci dengan 4 topeng berada di atasnya. Dia berkata kalau Elizabeth sedang ditahan oleh 3 iblis. Dan untuk membuka pintunya, Margaret harus menemukan 3 iblis itu dan mengambil kuncinya. Lalu Lynette memberikan kunci yang dimilikinya kepada Margaret dan sebuah lilin. Lilin itu tidak boleh padam,
Karena jika lilin padam, maka Margaret akan dimakan oleh kegelapan. Margaret membuka sebuah pintu, dan di balik pintu itu ternyata adalah gurun pasir. Dia berjalan di tengah gurun. Margaret lalu melihat ada sebuah rumah, dan dia masuk ke dalam rumah itu. Dan di dalam rumah, dia bertemu dengan seorang perempuan bertopeng. Perempuan itu memberikan Margaret secangkir teh, dan dia bersikap sangat aneh. Margaret melihat ada kunci yang tergantung di sebelah perempuan itu. Margaret melepas sepatunya. Dia memberikannya kepada perempuan itu dan akan menukarnya dengan kunci. Tapi perempuan itu tidak mau. Perempuan itu menginginkan Margaret meninggalkan sedikit kenangannya untuk ditukar dengan kunci. Margaret lalu setuju, dan perempuan itu akan mengambil kenangan masa kecilnya. Tapi tiba-tiba Margaret tidak rela kalau dia kehilangan kenangannya dengan Elizabeth. Tiba-tiba ada air dari atap rumah, dan Margaret mengambil kunci itu lalu membawanya kabur. Margaret berhasil mendapatkan satu kunci dan memasangnya di topeng kedua, dan tersisa 2 pintu lagi yang harus dimasukinya. Margaret lalu masuk ke pintu yang kedua. Pintu itu ternyata menuju ke kamarnya, dan dia kembali ke masa lalu saat dia masih kecil. Saat Margaret membuka selimut, ada banyak belatung di atas tempat tidurnya. Margaret lalu pergi ke lantai bawah, dan dia lalu akan membuka brankas yang berada di perpustakaan. Tiba-tiba dia melihat ayahnya sedang duduk di kursi dan bertingkah sangat aneh. Margaret terkejut saat dia melihat banyak luka di wajah ayahnya. Ayahnya menceritakan tentang mimpi buruk yang terus menghantuinya, dan dia tiba-tiba mencekik Margaret. Margaret lalu memukul ayahnya dan kabur. Dia mengambil sebuah pisau untuk melindungi dirinya. Margaret berhasil membuka brankas dan mengambil kunci di dalamnya. Saat dia kembali ke kamar, ayahnya ternyata sudah berada di sana. Dia lalu menyerang Margaret, dan Margaret akhirnya menusuknya berkali-kali dengan pisau. Lilin semakin menipis. Margaret kembali dengan kunci ketiganya. Dia harus mendapatkan satu kunci lagi, dan Lynette menghilang entah kemana. Semua lilin padam, dan Margaret tiba-tiba berada di tempat lain. Dia melihat dirinya terbakar di cermin, dan dia bingung karena di situ tidak ada pintu. Tangan Margaret memegang sebuah silet. Dia lalu menyayat tangan kirinya. Margaret teringat semua kenangan bersama Elizabeth dan kedua orang tuanya. Dan ada tangan yang menahannya saat Margaret akan menyayat tangan kanannya. Margaret lalu sadar dan melihat dirinya di cermin. Dan tiba-tiba ada sebuah kunci di tangan kirinya. Cermin itu tiba-tiba pecah, dan Lynette keluar dari situ. Dia berkata kalau Margaret telah berhasil, dan menyuruhnya untuk membawa Elizabeth kembali dengan membuka pintunya. Lalu Margaret mendekati Lynette, dan berkata kalau Elizabeth telah berada di dalam dirinya. Dan Margaret juga berkata kalau dia tidak takut, dan Lynette pun lalu hancur. Lynette ternyata adalah kegelapan yang diciptakan oleh ketakutan dan trauma Margaret sendiri atas kematian saudari kembarnya. Lalu ada air yang keluar dari balik pintu. Margaret berenang dan tiba-tiba dia berada di bak mandi. Margaret pulang ke rumahnya. Dia lalu mengajak ayah dan ibunya pergi ke pohon tempat dia mencari kunang-kunang bersama Elizabeth. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Blazing World. Ya, meskipun saya juga masih agak-agak bingung sih sama film ini. Tapi intinya film ini mengajarkan kita untuk tidak merasa takut dan trauma dengan suatu kejadian. Dah, itu aja ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video alur cerita film berikutnya.